It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father. Puji Tuhan ada di sekolah minggu di sini datang untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dengan lagu Seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, seperti Dona, seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, ada lubangnya di dalam hatiku. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, seperti Dona, seperti Dona. Hidup tanpa Yesus seperti Dona, ada lubangnya di dalam hatiku. Baiklah adik-adik, semuanya ambil sikap berdoa. Kita bernyanyi lagunya Mari Masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di mana pada pagi hari ini Tuhan Engkau datang dan memberikan kami kesehatan hingga saat ini. Bapa yang baik, di sini kami Tuhan akan bersekutu kepadamu dan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, hati dan pikiran kami, dan merapi kami satu persatu agar kami mampu dan menerima akan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita bernyanyi dengan lagu Memasuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersih, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hadirkan Tuhan, ku bersuka supaya dirangkul. Biar dirangkulku, oh biar dirangkulku, ku bersuka supaya dirangkulku. Biar dirangkulku, oh biar dirangkulku, ku bersuka supaya dirangkulku. Dipersilakan berdiri anak-anak, ayo kita berdiri. Lipat tangannya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya, kita sama-sama mengucapkan, ya Allah kasihanilah kami, 3 ya. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Kita akan mempelajari hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang keempat, kelima, dan keenam. Hukum Taurat yang keempat, kelima, dan keenam. Namun sebelum kita secara bersama-sama disampaikan dulu kepada anak kami Alvaro Utapea untuk menyebutkan hukum Taurat yang keempat. Silakan. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga, anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki maupun perempuan,
ternakmu atau orang lain yang ada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, kemudian kita lanjut dengan titah yang kelima. Titah yang kelima terlebih dahulu disampaikan kepada Jenriko. Kita dulu silakan. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kemudian titah yang keenam disampaikan kepada Hiro Siadiam untuk menyebutkannya. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Amin. Ya, kita ulangi. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Nah, itulah hukum Taurat atau titah untuk kita pada hari ini. Nah, sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya. Ya Allah Tuhan kami, 3 ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 211. Tuhan Yesus sifat nama. Doa pengampunan dosa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh menyadari anak-anak-Mu ini bahwa kami adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari keterbatasan. Sementara banyak musuh-musuh kami di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami sering meninggalkan jalan dan langkah-Mu ya Tuhan. Kami sering tidak setia berjalan sebagai manusia yang berdosa. Oleh karena itu kami datang sujud menyembah ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami. Kiranya hapuskan semuanya segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Bermurah hatilah Engkau, berpanjang sabarlah Engkau ya Tuhan. Lihatlah kami anak-anak-Mu, berikan kami iman yang teguh, agar kami mampu mengalahkan, menaklukkan berbagai musuh-musuh kami, sehingga kami secara utuh mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman, sehingga semua kehidupan kami benar-benar kudus. Karena Engkau telah kudus dan menguduskan kami, maka tanggung jawab kamilah untuk tetap setia berjalan di dalam jalan kekudusan. Memberikan kami kelimpahan berkat jasmani dan rohani, mengampunkan seluruh kelemahan-kelemahan kami, agar kami layak untuk menerima kerajaan. Terimalah kami dan ampunilah
akan kesalahan kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk, anak-anak Tuhan. Kita akan mempelajari epistel, yaitu ayat bulanan. Kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan bulan September 2020. Kita sama-sama tiga ya. Ayat bulanan di bulan September tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ayat bulanan di bulan September tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Amin. Ayat bulanan di bulan September tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Shalom. Jadi sama seperti guru kita, Yesus Kristus itu yang menunjukkan kasih dan kemurahannya kepada orang ramai, terutama kepada orang-orang yang susah. Demikian juga kita ditugaskan. Itulah artinya ayat bulanan itu. Nah, demikian firman Tuhan, ayat-ayat bulanan epistel untuk kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan berbahagialah tiga ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Buka Alkitab. Kita nyanyi ya dengan semangat. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami hidupku. Berbuah, 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 Jadi kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya tiga ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi kembali dengan lagu Bersama Yesus.
Ya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih. Kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan dari hari ini, esok kali dan selama-lamanya. Kasih sayang-Mu sangat nyata di dalam hidup kami. Engkau berikan kami napas kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Dan pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami mau mendengarkan firman dan pengajaran-Mu. Kiranya bukalah hati, jiwa dan pikiran kami. Ajarilah kami ya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa dapat menerima, mengerti dan menghayati firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Ya Tuhan, ampunkan kami terlebih dahulu atas segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu, salam bagi kita semua. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi santapan rohani atau khotbah yang ditetapkan dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 11 hingga ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats khotbah untuk kita pada hari ini, Yesus Kristuslah gembala yang baik. Mengenai khotbah ini digambarkan kepada kita mengenai istilah kata gembala, sebagaimana diuraikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Tugas dan tanggung jawab seorang gembala itu adalah tergolong atau masuk dalam rangkaian tugas yang sangat sulit, karena di dalam istilah Perjanjian Lama, gembala itu harus di belakang, dalam artian dia di belakang memberi motivasi, mendorong dan memberikan yaitu perlindungan, dan setiap domba-domba yang digembalakannya harus dapat diperhatikan satu persatu. Bukan hanya diperhatikan, baik namanya, bagaimana tabiat karakter sifatnya domba-domba itu, domba yang kecil, yang baik, yang jengkel, semuanya itu harus jelas diketahui oleh sang gembala, yaitu menggambarkan bahwa gembala itu secara komplit, secara mendetail harus memahami sifat karakter daripada domba-domba yang digembalakan. Nah, kemudian di istilah Perjanjian Baru pun juga, kalau di dalam istilah Perjanjian Baru, bahwa gembala itu bukan di belakang tapi di depan. Gembala itu bukan di belakang tapi di depan. Kalau tadi di dalam pemahaman kita Perjanjian Lama bahwa gembala itu adalah di belakang, tetapi dalam konteks Perjanjian Baru bahwa gembala itu harus di depan. Dialah yang memegang kendali, yang memegang tampuk kepemimpinan, artinya yang dia pimpin, yang dia arahkan, yang dia bawa harus memperoleh jaminan kekuatan, jaminan
keselamatan, jaminan kebahagiaan, jaminan makanan dan minuman, jaminan segala-galanya. Jadi dialah yang harus diikuti setiap domba-domba yang berada di belakang. Dan setiap domba yang mengikuti gembala yang memimpin ini tadi, ketika domba itu setia mengikuti jejak, mengikuti cara dan gaya hidup yaitu gembala yang di depan itu tadi, maka ada jaminan juga. Ada jaminan bagi mereka yaitu keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan. Tidak ada yang kurang sesuatu apa. Ketika domba-domba itu mengikuti gembala yang memimpin dia di depan. Nah, oleh karena itu seperti itulah juga yang ingin diutarakan khotbah ini. Dalam ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini merupakan suatu pernyataan sikap. Yesus menyatakan dirinya ke dunia kepada semua umat manusia dan juga kepada kita. Dikatakan tadi, akulah. Jadi di sini Yesus bukan mau menonjolkan keegoannya, Yesus bukan mau menonjolkan kedagingannya, tetapi Yesus mau menonjolkan tugas dan tanggung jawabnya, bahwa hanya di dalam dialah yang telah diberikan oleh Bapa, di dalam dialah yaitu ada keselamatan. Itu makanya dikatakan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita tahu Yesus itu rela mati di kayu salib di bukit Golgota hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia memberikan nyawanya bagi tebusan dunia, bagi tebusan orang-orang berdosa, bagi tebusan kita juga. Ayat 12 dikatakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala. Ayat 12 ini merupakan suatu petunjuk agar kita mengerti dan memahami bahwa ada gembala yang namanya gembala upahan atau gembala yang karakternya, tabiatnya, kesukaannya hanya mau mengambil keberuntungan dari domba-dombanya. Artinya penipu, ya. Penipu. Adakah penipu? Ada penipu yang menyatakan dirinya dia gembala, yang menyatakan dirinya dia pemimpin, padahal pekerjaannya menyesatkan, pekerjaannya, kata-kata dan perbuatannya tidak sejalan dengan tindakan maupun perlakuannya. Dia hanya menginginkan dari domba-domba itu yang sifatnya hanya kedagingan saja, upah duniawi saja, materi saja yang dia mau butuhkan dari domba-domba itu. Bahkan bagaimanapun kehidupan domba-domba itu sering dia tidak memperhatikan yang penting dia dapatkan. Dia berhasil memperoleh tumpukan kenikmatan. Jadi bagi dia tidak peduli entah mau kecurang, entah mau mati, entah mau diterkam mangsa-mangsa domba-domba itu. Bagi dia tidak peduli. Dia tidak peduli, yang penting dia dapat. Jadi itulah yang digambarkan dalam ayat 12. Nah kemudian di dalam ayat 13, yang sangat nyata jelas dikatakan penipu, gembala, gembala yang penyesat itu dikatakan dia lari. Ketika apa? Ketika ada datang musuh, ketika ada datang pemangsa, dia lari. Karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi dia lari. Nah, kalau gembala yang baik itu dia tidak lari, yaitu Yesus. Yesuslah gembala yang baik itu. Walaupun datang angin puting beliung, petir, datang binatang buas, datang mara bahaya yang ingin menerpa kehidupan para domba-dombanya, dia tidak lari. Malah dia bertahan di sana memperjuangkan hidup dari domba-domba. Ayat 14, aku gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Yang dimaksud dalam ayat 14 ini pengenalan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, pengenalannya mengenal para domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah
percaya, orang-orang beriman, dan kita inilah domba-dombanya itu. Jadi kita sebenarnya sangat jelas dikenal oleh Yesus Kristus Sang Gembala yang baik. Pengenalan Yesus bukan hanya nama kita, bukan hanya tabiat kita, keinginan kita, kehendak kita, semua kita dikenal dari telapak kaki hingga ujung rambut kita, semuanya kita dikenal oleh Yesus Kristus Sang Gembala yang. Jadi artinya kepada Yesus tidak ada yang dapat disembunyikan. Bagi Yesus tidak ada yang dapat dibohong-bohongi. Manusia dapat dibohongi oleh manusia, tapi kalau kepada Tuhan Yesus tidak ada yang dapat ditutup-tutupi, dibohong-bohongi, ditipu-tipu. Karena apa? Karena Yesus Gembala yang baik itu jelas mengetahui, jelas memahami karakter, tabiat, kehendak, keinginan kita pribadi lepas pribadi. Nah, ungkapan ini mengingatkan kita agar kita mau terbuka, jujur dan adil di hadapan Tuhan dan mau taat hanya kepada Tuhan Yesus karena di dalam Dia semuanya jelas terlihat. Kemudian ayat 15 dikatakan, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dia Gembala yang baik itu Yesus Kristus. Dia memberikan nyawanya bagi tebusan domba-dombanya. Nah, Yesus Kristus telah mati di bukit Golgota dan kematiannya semuanya itu adalah untuk menebus dosa-dosa. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini ayat 16 ini mengingatkan kita sikap Yesus, di mana Yesus sebagai gembala yang baik itu dia tidak pernah bosan, dia tidak pernah merasa capek, lelah, letih. Dia selalu mencari dan mendambakan akan kesempurnaan, terciptanya kesempurnaan di dalam hidup setiap domba-domba. Manakala ada domba yang menyimpang, domba yang tercerai-berai, manakala ada domba-domba yang masih belum datang ke dalam kawanan domba-dombanya itu, dia mencari, dia memikul, dia memeluk, dia membawa, merangkul yang tersesat, yang terbawa arus pikirannya. Selalu diharapkan agalinya, yaitu domba-domba yang keliru, yang tersesat, dicari, dinasihati, dia cari dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, bujuk. Dia selalu memberikan keteladanan yang baik kepada kawan-kawan domba-domba yang belum satu dengan domba-domba yang lainnya. Nah, dia mencari. Mengapa dia mencari? Dalam ayat 17 dikatakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Artinya Yesus Kristus memperoleh suatu nilai dari Bapanya, yaitu namanya semakin masyhur dan dimuliakan, sebagaimana tertulis dalam Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Di sana dikatakan bahwa segala nama, segala lidah sujud menyembah dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini diberikan oleh Bapa dari surga karena betul-betul anaknya yang tunggal itu, Yesus Kristus, benar-benar dia gigih berjuang untuk menebus dosa-dosa domba-domba manusia yang berdosa tersebut. Nah, kemudian di dalam ayat 18 dikatakan, tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ayat 18 ini menuntut kita untuk mengenal mengenai hak dan kuasa, mengenai kehidupan domba-domba itu semuanya, baik domba-domba yang sudah terkumpul di dalam satu kumpulan, kemudian domba-domba yang masih tercerai-berai,
domba-domba yang terbawa arus pikirannya, semuanya itu yang berkuasa penuh di dalam hidup semuanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu katakan tadi, aku berkuasa. Yesus berkuasa memberikan, tetapi Yesus juga berkuasa untuk mengambil. Ya, nah, apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Kedamaian, kehidupan kekal, sukacita, sukacita. Kemudian apa yang mau diambil oleh Tuhan Yesus? Setiap pemberian yang sudah diberikan kepada domba-domba itu, yaitu manusia, ketika manusia tidak setia berjalan di jalan yang benar, maka Yesus berhak untuk mencabut, untuk mengambil seluruh yang diberikannya itu kepada orang-orang yang tidak setia berjalan di jalannya. Oleh karena itu, hanya Yesuslah yang berkuasa untuk memberikan dan untuk mengambil setiap yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi, oleh karena itu, bila kita mendambakan kehidupan yang kekal, kedamaian, yaitu kebahagiaan, marilah kita hidup menyatu dengan Yesus Kristus. Janganlah kita menyimpang dari jalannya yang benar, supaya kita menjadi anak-anak kekasih Yesus, menjadi kita anak-anak ahli waris yang memperoleh jaminan dan kepastian akan hari esok yang lebih indah dan yang lebih bahagia. Oleh karena itu, kitalah domba-domba Yesus, janganlah menyimpang dari jalannya, dan Yesuslah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu adalah gembala yang terpercaya dalam segala hal. Demikian juga lah kiranya setiap orang tua, baik pemerintah, para guru-guru di sekolah, dan juga para guru-guru sekolah minggu, majelis gereja, pemuka adat, pemuka masyarakat. Sebenarnya kita ini adalah wakil atau perpanjangan tangan Tuhan Yesus yang diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai gembala. Sama seperti Yesus adalah gembala, kita pun juga para orang tua adalah gembala, di mana tugas dan tanggung jawab kita sangat berat. Tapi walaupun berat tugas dan tanggung jawab kita, janganlah kita lelah, janganlah kita bosan-bosannya mendoakan, mengajari, menasihati anak-anak kita, anak-anak yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi tetaplah kita berdoa, memohon kekuatan, memohon kesehatan, memohon hikmat dari Tuhan, agar kita dimampukan menjadi pemimpin, menjadi orang tua yang bersahaja, yang memiliki karisma, dan yang mampu menjalankan tanggung jawab kita hingga pada akhirnya. Nah, dengan demikian, melalui perjuangan kita, disitulah kita dilayakkan untuk mengharap bahwa hari esok jauh lebih indah daripada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa, terpuji termulia Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah mengajari, menasihati dan membimbing kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Bapa masukkanlah firman-Mu itu ke dalam hati, jiwa dan pikiran kami, dan berikan kami kemampuan, hikmat dan kekuatan agar kami mampu untuk mengerti dan menghayati firman-Mu, sehingga kami semakin teguh, kuat dan kokoh dalam iman, pengharapan dan kasih, sehingga kami mampu mengakui bahwa hanya Engkaulah Yesus, gembala yang baik, dan keteladanan yang telah lebih dulu Engkau berikan itulah yang menjadi pedoman dan panduan bagi setiap gembala yang Engkau percayakan sebagai perpanjangan tangan-Mu, baik di tengah-tengah pemerintah, di tengah-tengah lembaga dan departemen tertentu, juga di tengah-tengah adat masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah nusa dan bangsa. Sebagai perpanjangan tangan-Mu, kamilah juga ya Tuhan menjadi gembala. Oleh karena itu hendaklah kami menyadari bahwa kami adalah terbatas, hanya Engkaulah yang sempurna. Berilah kami kemampuan untuk menunjukkan keteladanan yang baik kepada keturunan, kepada anak-anak yang Tuhan karuniakan untuk kami gembalakan. Dan berkatilah para domba-domba, anak-anak sekolah minggu,
lindungi, jauhkan sakit penyakit, jauhkan segala penderitaan, tapi biarlah anak-anak sekolah minggu dapat berkembang dan menuju arah kedewasaan, berkembang secara jasmani dan juga berkembang secara rohani. Dan jauhkan mereka ya Tuhan dari virus corona, jauhkan kami semua dari virus corona. Setiap orang tua, para guru sekolah minggu, para hamba-hamba majelis gereja, dan semua jemaat HKBP CPT. Kalaupun semakin melanda virus corona di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah kehidupan banyak orang, namun di dalam kehidupan kami, umat HKBP CPT, kami yakin dan percaya Engkau akan menutup bungkus kami semuanya, menjauhkan dari kami virus corona, sehingga kami hidup tentram, sehingga kami hidup penuh dengan damai dan sukacita. Dapat Tuhan Yesus bersosialisasi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan di tengah-tengah gereja. Berkatilah gereja ini, jemaatmu dan majelis gereja. Berkatilah juga semua guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, terimalah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Kita persembahan itu kan banyak juga bentuknya. Nah, melalui nyanyian pun kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Sembah kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kami bermohon puja ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga berkegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Berkat ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan berkat kegirangan itu juga bagi-Mu. Mari kita berdiri, anak-anak sekolah minggu, kita berdoa, menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyanyian persembahan. Tuhan
Allah Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar.